Oke, assalamualaikum teman Aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung gut anxiety psikomatis. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung gut anxiety psikomatis. Amin. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di season kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kaliannya mengerti, kalian paham, insya Allah teman-teman ya, kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung gut anxiety psikomatis. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung gut anxiety, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Karena saya tuh sudah banyak sekali teman-teman upload video tentang seputaran gangguan asam lambung gut anxiety dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada teman-teman ya. Kalian klik saja profil saya, klik bagian video teman-teman ya, ataupun bagian reel. Kalian sesuaikan saja video-videonya dengan dengan sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung gut anxiety ini sensasinya banyak sekali teman-teman ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut ada aja sensasinya. Tapi kalau misalkan kaliannya belum paham gitu, teman-temannya belum mengerti, itu bisa menjadi kecemasan ataupun kepanikan yang berlebihan gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kaliannya mengerti, kaliannya paham, insya Allah teman-teman ya bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ya ke pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaannya banyak banget teman-temannya, cuman waktunya sudah sore karena saya pulang kerja teman-temannya. Mungkin saja nanti ini pertanyaannya itu nggak terjawab semuanya ya. Mohon maaf teman-temannya atas keterbatasan waktu saya. Saya usahakan jawab yang pentingnya dulu ya teman-teman, yang sering ditanyakan gitu ya. Bang Adim, pernah gak cemas sampai gak bisa tidur dari malam sampai pagi? Pernah teman-temannya. Itu saat awal-awal terkena gangguan asam teman-temannya, gut anxiety ini. Saya itu tidur itu teman-temannya pernah sampai beberapa minggu ya. Beberapa minggu itu yang tidurnya itu paling satu malam itu tidur itu cuma 1 jam teman-temannya. Kadang pernah itu tidur itu bener-bener dari sore teman-temannya sampai pagi itu nggak tidur teman-temannya. Matanya sudah merem ya, mata sudah merem, tapi pikirannya terpeling kemana-mana teman-temannya. Sudah kita merasakan sensasi-sensasi gitu, terus juga kita pikirannya selalu ngaco gitu teman-temannya. Itu yang membuat kita itu nggak bisa tidur. Saya pernah seperti itu sampai beberapa minggu teman-temannya seperti itu. Dan untuk bener-bener apa ya, yang fullnya gitu teman-temannya, itu dalam 1 minggu kadang nggak bisa tidur gitu, kadang nanti bisa tidur lagi, kadang pokoknya kadang tidur 2 jam, kadang tidur 3 jam gitu teman-teman. Itu lama teman-teman ya. Itu saya bisa pulih totalnya, tidur bisa maksimalnya itu lama teman-teman ya. Itu bisa kalau nggak salah kurang lebih teman-teman ya, itu 1 tahun teman-teman ya. 1 tahun itu saya jarang sekali tidur, ngerasa tidur itu nyaman gitu, ngerasa tidur itu seperti normal gitu. Itu apa ya, 1 tahunan saya tuh tidur itu berasa nggak maksimal gitu teman-temannya. Dan yang parahnya teman-temannya itu sekitar 6 bulan ya. 6 bulan itu saya tidurnya itu kurang nyenyak lah gitu teman-temannya, kurang maksimal gitu ya. Kadang tidur itu dalam 1 malam itu cuma 3 jam, cuma 4 jam gitu teman-teman. Terus juga kadang kita tidur itu ngerasa nggak tidur teman-temannya, dan itu lama temponya teman-temannya. Dan parahnya banget teman-temannya, yang jarang sekali saya tidur teman-teman, kalau setiap malam itu sampai beberapa minggu. Dan itu seperti dulu itu saya seperti zombie teman-temannya, mata panda teman-temannya, muka pucat gitu. Itu karena efek dari pikiran teman-temannya, itulah anxiety teman-teman. Dan itu saya mengalami itu. Dan buat teman-teman yang mengalami ini, mengalami sensasi seperti ini, kalian sabar aja teman-teman ya. Kalian terus aja jangan terlalu berpikir ke hal-hal negatif itu. Karena apa ya, itu saya dulu jarang tidur itu saya pikirannya selalu terpeling teman-temannya, selalu terpeling kemana-mana. Dan di situ saya itu nggak ada yang mengingatkan seperti ini teman-temannya. Saya tuh nggak ada yang ngingetin bahwa bahwa sensasi yang saya rasakan itu nggak bahaya gitu teman-teman ya.
Dulu saya tuh nggak tahu teman-teman ya, nggak tahu bahwa inilah sensasi asam lambung, inilah anxiety, nggak ada yang ngasih paham, nggak ada yang ngasih tahu. Jadi apa ya, kita itu selalu mencari-cari teman-temannya, selalu mencari-cari penyakit, selalu mencari-cari tentang sensasi gitu teman-temannya. Jadi kita itu selalu menebak-nebak penyakit yang ada di dalam tubuh kita gitu teman-temannya. Itu yang membuat pikiran kita itu nggak rileks teman-temannya. Itu yang membuat pikiran kita itu selalu ketakutan gitu, yang membuat kita itu selalu ketakutan itu teman-temannya. Maka dari itu teman-temannya, kalian itu bersyukur sekarang itu sudah ada ataupun sudah banyak ya teman-temannya motivator ataupun edukasi tentang anxiety disorder gitu teman-temannya. Kalian itu harus bersyukur ya. Jadi ada yang mengingatkan. Dulu saya itu waktu di awal-awal nggak ada yang mengingatkan dan nggak ada yang ngasih tahu teman-temannya, nggak ada yang ngasih tahu. Nggak bisa tidur itu lu gara-gara ini gitu teman-temannya. Jadi nggak ada yang ngasih tahu ya. Jadi maka dari itu saya itu apa ya, terlena ataupun terlalu larut dalam pemikiran yang apa ya, pemikiran yang negatif gitu teman-temannya. Jadi kita itu selalu berpikirnya, wah jangan-jangan nih saya sakit ini, jangan-jangan saya sakit itu. Padahal waktu itu saya sudah memeriksakan diri ke dokter teman-teman. Saya tuh udah beberapa kali waktu itu berobat, terus dicek segalanya teman-temannya, cek lab ya, cek darah, cek urin, terus juga ronsen teman-temannya. Waktu itu saya belum melakukan USG ataupun apa ya, EKG gitu teman-temannya. Nah beberapa bulan kemudian saya itu barulah melakukan USG, melakukan EKG gitu teman-teman, dan dinyatakan semuanya aman teman-temannya. Untuk EKG aman, terus juga untuk diagnosa waktu itu hanya GERD gitu teman-temannya. Dan waktu itu ya saya tuh apa ya, berpikirnya selalu penyakit yang berbahaya, padahal sudah didiagnosa teman-temannya. Dan itulah mungkin ciri khasnya orang yang sedang terkena gangguan anxiety psychosomatic disorder gitu teman-teman ya. Waktu itu saya nggak ada yang ngasih tahu teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman, buat kalian yang sekarang masih terlena dalam pemikiran-pemikiran mencari-cari penyakit, mencari sensasi yang ada di tubuh kalian, penyakit apa gitu teman-temannya, lebih baik kalian itu berobat dulu ataupun memeriksakan diri gitu teman-teman. Dan kalau misalkan sudah ada diagnosanya dan dinyatakan hanya GERD ya ataupun dispepsia ya, intinya seputaran asam lambung gitu teman-teman. Dan kalian jangan selalu berpikir ke hal-hal yang berbahaya gitu teman-temannya. Itu permainan pikiran kalian aja gitu. Oke ya, jadi untuk cemas sampai nggak bisa tidur itu saya pernah teman-teman ya, sampai pagi. Dan ini saya rasakan lama teman-teman, berminggu-minggu itu tidur itu hanya 1 jam ya. Bahkan pernah juga setiap malam nggak pernah tidur gitu teman-teman ya. Apalagi di awal-awal terkena gangguan asam GERD anxiety gitu teman-teman ya. Itu sampai beberapa minggu teman-teman ya, saya itu seperti zombie. Nah berhubung saya membahas tentang susah tidur teman-teman, saya akan bagikan tipsnya buat teman-teman yang sulit tidur ya, yang mengalami gangguan tidur ataupun insomnia ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saja ini bisa membantu ya, membantu teman-teman gitu ya. Yang pertama yang saya lakukan teman-teman, ketika mau tidur itu jangan main HP ya, 1 atau 2 jam, 1 sampai 2 jam ya. Intinya 1 atau 2 jam sebelum tidur jangan pernah main HP teman-teman ya, karena supaya mata kita rileks ya, otak kita rileks gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian terus scroll HP, main-main HP gitu, apalagi nanti tontonannya itu yang nggak menyenangkan gitu ya teman-teman ya. Untuk intinya main HP nggak boleh, nonton TV nggak boleh gitu teman-teman ya. Itu yang pertama ya, itu biar otak dan mata kita rileks ya. Karena retina itu kalau misalkan kita nonton HP ataupun kena cahaya teman-temannya, itu akan selalu terbayang-bayang kalau misalkan kita merem gitu teman-temannya. Oke, yang kedua, usahakan 2 atau 3 jam setelah makan ya. 2 atau 3 jam setelah makan kalian baru boleh tidur atau rebahan gitu teman-temannya. Jangan habis makan 1 jam ataupun setengah jam kalian itu malah tiduran ataupun rebahan, nggak boleh teman-temannya. Nanti bisa reflux gitu teman-temannya. Kalian kan sedang terkena gangguan asam ataupun GERD gitu teman-temannya. Itu kalau misalkan kita rebahan ataupun tiduran setelah makan itu biasanya reflux. Nanti kalian itu bisa panas di bagian dadanya ya, ataupun bisa apa ya, makanan yang kalian konsumsi itu bisa naik ya teman-temannya ke esofagus gitu teman-teman. Nanti sensasinya nggak nyaman gitu, nanti pikiran kalian kemana-mana. Kalau misalkan kalian nggak ada mengalami apa ya, kalau misalkan kalian itu mengalami yang tidak nyaman, nanti pikiran kalian itu kemana-mana gitu teman-teman ya. 3, biasakan rileks jam 8 ya teman-teman. Usahakan teman-teman itu
sudah mulai rileks ya, jam 8 malam itu sudah mulai rebahan ya. Intinya kalian sudah makan ya, jeda setelah makan itu sekitar 2 atau 3 jam kalian rileks ya, tiduran gitu teman-teman. Jadi mulai rileks selalu, mulai melakukan metode tidurnya gitu teman-teman, mulai rileks, mulai santai, mulai rebahan gitu ya. Terus yang keempat, tidur dengan 2 atau 3 bantal gitu teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya orang yang terkena GERD ya, gastroesophageal reflux, itu cenderung asam lambungnya naik ya, cenderung asam lambungnya itu naik ke bagian kerongkongan ya, ataupun esofagus ya, sini teman-teman ya, bagian dada ya gitu. Sebenarnya bukan dada jantung ataupun paru teman-teman ya, tetapi karena lambung itu ada apa ya, ada jalurnya teman-teman ya, yaitu di esofagus ya, ataupun kerongkongan gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kita tidurnya cuma 1 bantal ataupun nggak pakai bantal, itu biasanya naik teman-temannya ke sini ya, gitu ya. Jadi usahakan teman-teman itu menggunakan 2 atau 3 bantal, itu yang sering saya lakukan teman-temannya. Tujuannya supaya asam lambungnya nggak naik ke atas ya, gitu. Terus yang kelima, atur pernapasan 478 teman-teman ya. Atur pernapasan 478 ini untuk merilekskan diri kita teman-teman. Jadi badan kalian itu dilemaskan, terus atur pernapasan 478. 478 itu gimana? 4 detik tarik napas, 7 detik tahan napas ya, terus 8 detik hembuskan ya, secara pelan-pelan selama 8 detik gitu teman-teman ya. Tarik napas dari hidung, tahan selama 7 detik, lalu buang selama 8 detik, hembuskan gitu teman-teman ya. Hembuskan pelan-pelan ya selama 8 detik. Itu buat untuk merilekskan diri kita gitu teman-teman ya. Pengalaman saya sih seperti itu. Itu sering saya lakukan seperti itu beberapa kali teman-teman ya. Sekiranya kita sudah mulai merasa rileks ya gitu ya. Terus juga dilemaskan badannya ya, dilemaskan, dirilekskan gitu teman-teman ya. Terus yang ketujuh itu zikir ya, zikir atau sholawatan, dibantu dengan zikir dan sholawatan di dalam hati dan pikiran kalian ya teman-temannya. Usahakan saja konsisten seperti itu. Terus juga kalau misalkan kalian nggak zikir ataupun sholawatan, dibantu dengan mendengarkan audio relaksasi. Mau audio relaksasi, mau audio sholawatan ataupun zikir gitu teman-temannya, silahkan saja. Itu yang sering saya lakukan teman-temannya. Itu bisa membuat hati kita itu lebih tenang ya, pikiran kita itu lebih rileks gitu. Itu yang sering saya lakukan teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu teman-temannya. Untuk cemas sampai nggak bisa tidur, saya pernah teman-teman ya, sampai beberapa minggu yang parahnya. Terus 6 bulan itu lumayan agak parah ya teman-temannya. Jadi selama 6 bulan itu lumayanlah parahnya gitu teman-temannya, tidurnya jarang apa ya, jadi 1 malam nggak bisa tidur, nanti malamnya tidur lagi, bisa besoknya bisa tidur gitu teman-teman ya. Dan itu kadang juga pernah mengalami tidur ya, tapi berasa nggak tidur gitu teman-temannya. Dan itu juga lama tuh durasinya teman-temannya. Intinya saya total waktu itu semuanya teman-temannya itu sampai saya bisa tidur normal itu 1 tahun teman-teman ya. Mengalami gangguan tidur itu saya selama 1 tahun teman-teman ya, itu baru bisa normal ya teman-teman. Kalau nggak salah ya sampai 1 tahun teman, lama teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan buat teman-teman yang sudah bisa memahami, biasanya mudah ataupun cepat ya teman-temannya, cepat bisa tidur nyenyak gitu teman-teman ya. Yang pertama itu jangan main HP ya teman-temannya, 1 atau 2 jam sebelum tidur. Terus yang kedua, 2 atau 3 jam setelah makan baru rebahan. Terus 3, biasakan rileks jam 8 malam ya. 4, tidur dengan 2 atau 3 bantal. 5, atur pernapasan 478. 6, lemaskan diri ataupun rileks teman-teman ya. Terus 7, zikir sholawatan dalam hati. Terus yang ke-8-nya mendengarkan audio relaksasi ataupun audio zikir ataupun audio sholawatan gitu teman-teman ya. Itu yang sering saya lakukan waktu mengalami gangguan sulit tidur teman-teman ya, gangguan tidur lah teman-teman istilahnya. Oke, jadi seperti itu saja teman-temannya videonya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya yang masih mengalami sensasi-sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Semoga saja videonya ini bisa membantu kalian teman-temannya, bisa menjadi patokan, panduan ataupun motivasi, dan minimal hanya sekedar menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis. Oke teman-teman, karena udah sore ya, saya akhiri videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis. Semoga teman-teman itu cepat membaik teman-teman ya. Semoga cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Entah itu emosinya, kebahagiaannya, canda tawanya. Pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi teman-teman ya. Dan jangan lupa doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis.
Oke, saya akhiri teman-teman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.